warahmatullahi wabarakatuh. Tegar dan Zulfa di rumah, kabar baik. Oke, hari ini bersama Pak Pur belajar tentang pertanian dengan materi menanam dan menyemai benih. Nah, dulu Pak Guru sudah bilang sama kalian untuk menyiapkan benih di rumah yang kalian sudah punya. Nah, nanti kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita menanam yang benar, mengadon atau mencampur bahan-bahan. Nah, alat apa yang harus kita pakai. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Oke, yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai belajar tahapan yang pertama. Ayo. Nah, seperti janji Pak Guru minggu lalu, kalian sudah harus mempersiapkan bahan-bahan seperti tanah, sekam, dan juga pupuk kandang. Nah, sekarang kita sama-sama mempraktekkan. Kalau Pak Guru dari rumah, dari sekolahan, kalian dari rumah nanti ya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan tadi. Ada tanah, ada pupuk kandang, dan ada sekam. Nah, ini langsung saja kita mulai, kita aduk menjadi satu. Nah, perbandingannya satu, untuk satu ember tanah kita kasih atau kita campur dengan 2 sekam bakar yang kita sudah siapkan, ditambah lagi dengan 2 ember pupuk kandang. Kenapa tanahnya sedikit? Karena untuk menghindari polybag atau pot yang kita isi lama-kelamaan menjadi padat. Lah, fungsi di sini sekam sendiri adalah untuk mengurangi air yang terkandung di dalam pot sehingga tidak menjadi lembek atau menjadi padat. Nah, kalau pupuk kandang kalian sudah tahu, ini adalah untuk menggemburkan tanah atau menyuburkan tanaman. Oke, kita sudah siap. Terus setelah kalian mengolah tanah dan 3 bahan tadi, kita sudah mulai menyiapkan bibit yang kita punya. Kalian punya apa di rumah? Nah, Pak Guru sudah menyiapkan 2 macam bibit tanaman. Yang pertama adalah kacang panjang, yang kedua adalah cabai. Nah, ini adalah yang biasa kita gunakan di dalam pot. Nah, ini kita mau tanam di mana? Kita bisa menanamnya di dalam polybag. Ini polybag, dan juga bisa kita tanam di dalam pot. Nah, sudah, kita langsung ke proses. Oh ya, Pak Guru masih punya bibit kangkung. Nah, ini bibit kangkung. Nah, nanti kita masukkan ke dalam polybag juga. Oke, 2. Oke, kalian sudah siap? Ayo. Tadi dari 3 bahan dasar, tanah, sekam, dan juga pupuk kandang yang kita sudah aduk-aduk, kita masukkan ke dalam polybag ya. Nah, kita nggak usah penuh-penuh kalau ngisi polybag ya. Nah, kalau kita punya pot di rumah juga kita bisa memanfaatkan potnya. Tidak usah penuh-penuh, nanti kalau disiram, kenapa? Kalau sudah kena air, nanti biar airnya tidak keluar dari pot ataupun dari polybag. Nah, sekiranya sudah cukup. Nah, ini beberapa yang sudah kita bikin, yang Pak Guru sudah kerjakan di sekolahan. Nah, ini sebenarnya karena terlalu penuh ini Pak Guru bikinnya. Nah, ini kita mulai dengan menyebar atau menyemai benih. Nah, ini adalah namanya bibit atau benih cabai. Nah, ini kita tinggal taburkan ke dalam pot atau polybag yang sudah punya ya. Oke, terus
kita ada benih kacang panjang. Nah, dalam satu pot kita cukup 2 atau 3 saja. Nah, ini sudah. Kalau sudah selesai, kita tinggal menyiram. Maksudnya apa? Kita menyiram media tersebut biar tidak terlalu kering, sehingga mempercepat tumbuhnya bibit tadi atau biji-bijian tadi. Oke ya. Nah, setelah selesai, kita ditempatkan di tempat yang teduh, tapi jangan terlalu teduh karena mereka juga butuh sinar matahari untuk tumbuh ya. Tapi jangan terlalu kering karena benih juga bisa menjadi lebih cepat kering atau malah nanti tidak bisa tumbuh daun. Nah, ayo, itu tadi kita sudah praktek bagaimana cara menyemai atau menanam bibit yang kita punya di rumah masing-masing. Nah, sudah selesai kan? Kalian sudah paham cara menanam. Oke. Nah, gimana penjelasan Pak Guru tadi? Mulai dari cara mengaduk tanah, sekam, dan kandang. Ada yang kurang jelas? Nah, kalau kurang jelas kalian bisa WA Pak Guru ya. Nah, setelah itu kalian tidak ada kesulitan-kesulitan. Mulai hari ini kalian harus sudah mempraktekkan sendiri di rumah. Oke, Pak Guru tunggu postingan kalian. Oke. Nah, jika tanaman kalian sudah tumbuh, dari biji yang kalian tanam sudah tumbuh seperti ini, kalian tinggal perawatan. Perawatan itu meliputi penyiraman dan juga pemupukan. Penyiraman dilakukan jika tanah yang sekiranya sudah kering ya. Kalau sudah kering segera disiram. Tapi kalau masih basah, kurangi penyiraman itu karena untuk mengurangi kelembaban dan air yang di dalam pot atau polybag tersebut tidak menjadi becek, sehingga bisa juga menimbulkan penyakit ataupun layu ataupun busuk akar. Nah, itu penjelasan dari Pak Guru. Ingat, perawatan tetap dilakukan dengan penyiraman terutama dan pemupukan secara teratur. Untuk kangkung sendiri kalian bisa memanen selama 30 hari ke depan, itu bisa dipanen ya. Jangan bosan untuk terus belajar, terus berkarya. Siapa tahu kalian menanam sedikit sedikit bisa menghasilkan uang. Nah, kan bisa untuk uang jajan kalian. Oke, dari Pak Guru cukup sekian barangkali ya. Pelajaran kita hari ini kita tutup, kita akhiri dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat belajar. Pak Guru tunggu tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.